nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pegang pakai bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kepada Bapak Al-Ustadz, Bapak Dr. Andes Haji Muslim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang saya hormati. Pertama sekali kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi yang berhak dipuji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah itu berhak membanggakan dirinya. Allah itu berhak menyombongkan dirinya. Allah itu berhak mengangkuhkan dirinya. Karena memang Allah itu maha segala. Allah maha kaya, Allah maha berilmu, Allah maha berkehendak, Allah yang berkuasa, Allah yang punya iradat. Dan kita akui kesombongan Allah itu ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita awali dengan kalimat takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu kalimat sombong. Kalimat sombongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha besar. Selain dari Allah itu kecil, karena merupakan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini diberikan oleh Allah kelebihan tapi tidak sempurna. Berlebih ya di bidang ini tapi kurang di bidang itu. Satu sisi mungkin dia mengerti, di sisi lain dia tidak paham. Dan Allah tidak berikan ilmu itu seutuhnya kepada manusia kecuali hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidak diberikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit. Ilmu yang sedikit yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri. Sehat yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Nikmat yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Apalagi pagi ini Allah ringankan langkah kita untuk datang ke masjid. Bukan tidak banyak orang bangun pagi, banyak. Tapi tidak semua orang yang bangun pagi itu datang ke masjid.
Bukan tidak terbangun, dia terbangun. Bahkan sebelum subuh sudah ada yang terbangun, tapi tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Pagi ini kita datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Satu kali kita salat subuh berjamaah di sini sama dengan nilainya 27 kali kita salat sendirian. Di 27 kali ibu salat subuh di rumah sendirian, sama nilainya dengan ibu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita, meninggalkan Al-Quran dan hadis. Sebagai umat yang cinta dengan beliau tentu akan sering menyebut nama beliau. Dan pagi ini paling tidak bila Bapak tadi sudah salat, mungkin mulai dari masuk masjid tadi salat tahiyatul masjid, mungkin ditambah dengan salat sunat qabliyah subuh, ditambah dengan salat subuh 2 rakaat, 3 salat tadi, itu 15 kali kita menyebut nama beliau. Di pagi ini saja kita sudah menyebut nama Nabi itu 15 kali. Di mana tuh? Pada saat kita tahiyat tadi, Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi 5 kali salat subuh, 5 kali qabliyah subuhnya, 5 kali salat tahiyatul masjidnya tadi. Ditambah lagi dengan salat sunat yang lain. Kalau kita salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya itu 7 kali. 7 kali 5, 7 kali 4, 28, ditambah 5 salat subuh berarti 33 kali. Jadi bagi kita umat Islam yang taat, khusus salat wajib saja kita lakukan itu sudah 33 kali kita menyebut. Semakin rajin kita menyebut nama Nabi, semakin menyatakan bahwa kita betul-betul cinta dengan beliau. Karena syarat cinta itu man ahabba syai'an fahuwa zikruh. Siapa yang cinta dengan sesuatu maka dia rajin menyebut nama sesuatu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, pada pagi ini kita membahas masalah mengenal penyebab rusaknya hati. Hati itu adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pelihara. Hati itu lebih berharga dari uang kita, lebih berharga dari emas kita, lebih berharga dari berlian, lebih berharga dari mobil mewah kita. Karena hati itu adalah sentral dari segala kebaikan dan sentral dari segala kejahatan. Orang baik itu berdasarkan hatinya, orang tidak baik berdasarkan hati. Orang sombong itu karena hatinya, orang rendah hati itu karena hati. Orang pelit itu karena hatinya, orang dermawan itu karena hati. Orang yang suka menolong itu karena hatinya, yang tidak suka menolong itu karena hati. Orang yang sayang itu karena hatinya, yang benci itu karena hati. Wajarlah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jasadil mudghah. Di dalam sebatang tubuh itu terdapat segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik yang segumpal daging itu maka baiklah tingkah laku manusia. Tapi apabila rusak yang segumpal daging itu maka rusaklah tingkah laku manusia.
Ala wahiyal qalb, ketahuilah itulah di hati. Di hati ini perlu dipelihara. Hati adalah gerah yang terbesar. Riang itu karena hati, sedih karena hati. Oleh sebab itu perlu kita pelihara supaya hati kita jangan sampai rusak. Kalau kita ingin memelihara hati, maka kita harus tahu apa penyebabnya rusak hati. Kalau ibu misalnya punya emas 20 gram misalnya, sesuatu yang berharga kan dipelihara. Supaya kita bisa memelihara, apa salah satu penyebab rusaknya emas itu? Nah, inilah yang perlu kita bahas pada pagi ini, Bapak sekalian yang saya hormati, penyebab rusaknya hati. Kata Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, bahkan beliau itu adalah pemimpin para tabi'in, waliut tabi'in, pemimpin para tabi'in. Beliau pernah mengatakan ada 6 sebab terjadinya kerusakan pada hati seseorang. Yang pertama kata beliau, yaznibuna biraja'it taubah. Orang senang berbuat dosa dengan harapan nanti dosanya diampuni. Senang dia berbuat maksiat, suka dia berbuat maksiat dengan harapan nanti salah nian kita kini kan nanti ada bisa bertobat, sebelum mati kita bertobat. Yang lebih parah adalah nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfuzah. Yang paling parah adalah orang sampai melupakan dosa masa lampaunya, padahal dosa itu akan selalu tersimpan di sisi Allah. Yang paling parah, semakin berkarat hatinya, semakin rusak hatinya ketika dia melupakan kesalahan masa lampau, padahal kesalahan itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita berdosa, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kita datang untuk beribadah saja masih tetap kita bertobat kepada Allah. Saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu tadi bangun dari tidur ya, dengan niat yang tulus dan ikhlas, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam untuk datang ke masjid ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Diawali dengan berwudu di rumah terlebih dahulu, berangkat dari rumah, kemudian sampai di masjid melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid, menunggu waktu azan, melaksanakan salat qabliyah subuh, melaksanakan salat subuh. Rentetan kegiatan ibadah itu adalah baik. Melaksanakan salat itu adalah baik. Tapi tahu tidak kita Pak Ibu jamaah sekalian? Pada saat kita selesai salat subuh, diucapkan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka kita dianjurkan sebelum berdiri mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal andai kata kita belum sempat nak berdoa atau barangkali hanya berdoa di rumah, setelah salam ke kanan dan ke kiri sebelum kita berangkat, sebelum kita berjalan, maka ucapkan kalimat itu 3 kali itu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Setelah selesai sholat saja kita perlu minta ampun, apalagi ketika kita beraktivitas dunia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa kita ini banyak, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Kita ini orang yang berdosa, yang penuh bergelimang dosa. Tidak ada manusia ini yang tidak sempurna, tidak ada manusia ini yang baik. Yang ada karena Allah tutupi aib kita.
Yang ada karena Allah tutupi kekurangan kita. Saya bukan orang yang baik, cuman kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tetapi kenapa kita kelihatan baik? Karena memang Allah tutupi aib kita. Begitu sayang Allah dengan kita, Pak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Maka oleh sebab itu orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang baik itu adalah mengakui bahwa dia salah dan kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Setiap dia minta ampun kepada Allah, itulah yang membersihkan hatinya, itulah yang menyelamatkan hatinya. Ketika dia beristighfar kepada Allah, itulah yang memelihara hatinya. Jadi oleh sebab itu Pak Ibu jamaah sekalian, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa rusaknya hati itu adalah karena kalau kita lupa dengan dosa, padahal dosa itu memang ada pada diri kita. Dosa itu pasti tidak ada. Manusia itu nisyan, pelupa. Manusia itu adalah khata, salah dan pelupa itu adalah sifat manusia. Obatnya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia menjadi bangga dengan dosanya, maka hatinya akan diberi oleh Allah penyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka ditambah oleh Allah penyakit itu pada diri mereka. Jadi kalau Allah sudah menambah penyakit, diberikan penyakit. Penyakit apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya bermacam-macam. Sombong bahagian dari penyakit, angkuh bahagian dari penyakit, kikir bahagian dari penyakit. Kesemuanya itu adalah penyakit hati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, rusaknya hati itu karena apa? Wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bih. Setiap hari dia bermajlis taklim. Setiap hari dia buka Al-Quran dan terjemahannya. Setiap hari dia belajar agama, baik melalui guru maupun melalui buku. Dan setiap hari bertambah ilmunya. Tapi sayang, ilmu yang dia dapatkan itu tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka hati akan semakin rusak. Dia tahu baca Al-Quran tapi tidak pernah baca Al-Quran. Dia tahu berbuat baik tapi tidak pernah berbuat baik. Dia beramal, dia berilmu tapi tidak paham. Apa namanya? Tidak diamalkan. Maka orang yang seperti itu, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Jadi kalau orang berilmu tidak beramal, Pak Ibu jamaah sekalian, sama dengan pohon besar tapi tidak berbuah. Kalau ditanyakan kepada orang hukum sholat itu apa, wajib, cobalah tanyakan Pak. Rata-rata yang namanya orang Islam tanyakan dengan dia. Sholat 5 waktu itu hukumnya apa, wajib. Puasa di bulan Ramadan itu apa hukumnya, wajib. Mengeluarkan zakat kalau sampai hartanya senisab hukumnya apa, wajib. Menunaikan ibadah haji kalau ada kesanggupan hukumnya wajib. Rata-rata bila ditanyakan kepada dirinya, dia pasti menjawab hukumnya adalah wajib. Tapi ternyata tidak semua orang yang mengatakan wajib itu menjalankan dalam kehidupannya. Dikatakannya salat wajib tapi dia tidak salat. Dikatakannya puasa wajib bulan Ramadan tak berpuasa. Itu yang disebut dengan orang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Memang berilmu penting Pak. Belajar itu perlu, wajib hukumnya Pak Ibu jamaah sekalian. Ya nak, talabul ilma faridatan minal muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Artinya wajib bermajlis taklim itu wajib, membuka buku wajib, membaca Al-Quran wajib, mempelajarinya wajib, tapi perlu diamalkan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, bukan hanya sekedar berilmu, bukan hanya sekedar mempelajari, tapi kita coba mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sedikit demi sedikit. Berusaha apa yang kita paham kita amalkan. Ngaji ini tidak perlu banyak-banyak Pak. Ya, nah, kalau 10 yang kita baca
sutik paling tidak teramalkan dalam kehidupan kita. Sehingga bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar atau seremonial saja pengajian ini Pak Ibu jamaah sekalian, tapi ada wujud aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau memang dikatakan tahu kita dalam pengajian bahwa mengurangi timbangan adalah berdosa, maka kita berusaha untuk tidak melakukan itu. Kalau kita menipu orang adalah berdosa, maka kita berusaha untuk meninggalkan itu. Itu yang dinamakan orang berilmu diamalkannya ilmunya. Kemudian yang keempat, Pak Ibu jamaah, yang ketiga, wa iza amilu la yukhlisun. Dia berilmu, Pak. Dia diamalkannya ilmunya. Dia tahu salat wajib, dia salat. Dia tahu puasa wajib, dia berpuasa. Dia tahu zakat wajib, dia keluarkan zakatnya. La yukhlisun, tapi sayang ibadahnya itu tidak ikhlas. Dia beramal tapi tidak ikhlas. Dia datang ke masjid tapi tidak ikhlas. Ngapa datang ke masjid? Supaya dikatakan orang soleh. Kamu datang ke masjid supaya dikatakan orang rajin. Ngapu datang ke masjid supaya dikatakan orang ini dan itu. Kalimat-kalimat yang model itu Bapak Ibu jamaah sekalian, dia punya ilmu, ilmunya diamalkan, tapi sayang dia mengamalkannya tidak ikhlas lillah. Padahal Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Allah tidak memerintahkan kita berbuat sesuatu Pak kecuali tulus dan ikhlas. Jadi kalau orang tidak ikhlas, amalnya percuma jauh, tidak ada nilainya. Amal kecil Bapak jamaah sekalian, amal kecil dengan ikhlas maka jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amal besar tapi tidak ikhlas. Oleh sebab itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita paham, kita amalkan, dan kita amalkan harus lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala sesuatu itu didasari oleh niatnya. Kemudian yang berikutnya Pak Ibu jamaah sekalian, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Ini yang akan merusak hati. Setiap hari dia makan nikmat dari Allah. Setiap hari dimanfaatkannya udara Allah. Setiap hari dimanfaatkannya matahari. Setiap hari dimanfaatkannya air. Apa segala sesuatu pemberian Allah dinikmatinya, tapi sayang la yashkurun. Dia tidak mau berterima kasih. Dia tidak mau bersyukur. Dinikmatinya pemberian dari Allah, sehat dinikmatinya, kekayaan dinikmatinya, kesempatan hidup dinikmatinya, kekuatan dinikmatinya, tapi dia tidak mau bersyukur. Dia tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Padahal Allah memerintahkan azkurullah, bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita bersyukur kepadanya, bukan berarti itu untuk kepentingan Allah Pak, jangan salah. Bukan dikatakan ketika kita bersyukur kepada Allah derajat Allah akan semakin tinggi, atau sebaliknya ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah derajat Allah akan turun. Tidak Bapak Ibu jamaah sekalian, tapi bersyukur kepada Allah efeknya kembali kepada kita. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Kalau kita tidak mau mensyukur, kata Allah, tunggu azabku sangat pedih. Bertambahnya nikmat itu salah satunya adalah dengan ketenangan hati, kebersihan jiwa, ketentraman dan keakuran rumah tangga. Itu kan bahagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, rajin-rajinlah bersyukur kepada Allah kalau kita ingin menyelamatkan hati kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ya nak, wala yardauna biqismatillah. Orang tidak menerima ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qada dijadikan hanya sekedar ilmu. Dia percaya kepada qada, percaya kepada qadar. Qadar itu kan ketetapan Allah, Pak. Qadar itu juga ketetapan Allah.
Apa yang membedakan antara qada dan qadar? Kalau qada itu adalah ketentuan Allah yang belum terjadi, sementara qadar itulah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Yang biasa sering diucapkan Pak Ibu jamaah sekalian disebut dengan takdir. Ada yang mubram, ada yang gairu mubram. Atau ada yang mu'alaq, ada yang mubram. Pak Ibu jamaah sekalian, ada yang bisa dirubah takdir itu, ada yang tidak bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk merubahnya, ada yang tidak diberikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdirnya kepada dia, Pak Ibu jamaah sekalian, dia tidak mau menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu siapa yang memberikan? Kan Allah. Sakit siapa yang memberikan? Kan juga Allah. Kemudian kaya siapa yang memberikan? Allah. Miskin siapa yang memberikan? Allah. Kenapa kita satu perbuatan Allah kita terima, sementara perbuatan Tuhan yang lain tidak kita terima? Ketika Allah berikan kita rezeki, kita berikan kita terima, kita akui takdir Allah. Tapi ketika Allah kurangi, kenapa kita tidak mau menerimanya? Karena kedua-duanya sama-sama perbuatan Allah. Yang baik Allah yang melakukannya, yang buruk juga Allah yang melakukan. Orang yang baik dia terima semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik pada dirinya ataupun yang tidak baik pada dirinya, Pak. Jadi jangan kalau sehat awak riang, Pak Ibu jamaah sekalian. Kalau sakit awak mengeluh, ya. Kalau makan ayam tiap hari misalnya gulai daging, riang luar biasa. Pas makan cuma dengan mie saja, ya Allah, ngapu model ini hidup aku. Itu kalimatnya salah, Pak Ibu jamaah sekalian. Karena makan dengan ayam Allah yang memberikan, makan dengan mie itu juga Allah yang memberikannya. Terakhir Pak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ya dah. Wa yadfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Tiap hari dia datang melayat. Kalau ada orang yang meninggal, dia datang ke situ. Nyo melayat, nyo ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada tetangganya yang mati, dia datang bahkan ikut memandikannya. Dia ikut mengapaninya, ikut menggalikan kuburannya, ya ikut mensalatkannya, bahkan ikut mengotongnya ke kuburan. Tapi dia tidak mengambil pelajaran terhadap apa yang sudah dia lalui itu, yang di jalan itu. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kematian sebagai nasihat. Bahwa orang mati gitu datang ke situ, pada hakikatnya adalah nasihat untuk kita. Nasihat untuk kita. Kalau kita melihat mayat yang terbujur di tengah rumah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ketika orang basirahnya terbuka, pelajaran diambilnya. Hari ini dia kaku, yang akan diselenggarakan mayatnya, aku yang ikut memandikannya. Boleh jadi besok orang lain yang memandikanku, aku yang kaku seperti ini. Kalau hari ini aku yang menggalikan kuburannya, boleh jadi besok orang lain yang menggalikan kuburanku. Kalau hari ini orang yang mensalatkan, aku yang mensalatkan dia, boleh jadi besok orang yang mensalatkanku. Diambilnya pelajaran, karena bagaimanapun juga apa yang dilihatnya, ya, maka akan menjadi ibrah bagi dia, akan menjadi pelajaran, menjadi iktibar bagi dia, sehingga termotivasi dia untuk memperbaiki hidupnya. Karena ketika dia telah meninggal kembali kepada Allah, maka dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia ini, Pak Ibu jamaah sekalian. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan 6 yang akan merusak hati ini, maka mari kita sama-sama memperbaikinya. Mari kita sama-sama, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita adalah orang yang berdosa tapi tetap beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meluangkan waktu untuk belajar, itu adalah sesuatu yang paling bagus, karena orang yang berilmu dan beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi jangan hanya sekedar paham, tapi juga diamalkan, Pak Ibu jamaah sekalian. Dan andai kata kita amalkan ibadah, ilmu yang kita paham itu, maka harus dibarengi dengan ketulusan dan keikhlasan. Janganlah ibadah karena orang lain, jangan ibadah karena dipuji oleh orang lain, tapi lillahi ta'ala. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, ketika diberikan sehat oleh Allah, ketika diberikan keturunan yang soleh oleh Allah, maka kita syukuri, Bapak Ibu jamaah sekalian.
Dan ketika kita bersyukur, maka insya Allah Allah pasti akan menambah nikmat itu untuk kita. Ya nak, menambah kepada kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ya nak, kita harus reda dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita itu adalah hasil dari ketetapan Allah. Bentuk kita, lahirnya kita di mana, wajah kita seperti apa, putih, hitam, tinggi, rendah, itu adalah takdir dari Allah. Apapun bentuk yang diberikan oleh Allah, maka terima Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kita bukan memintanya. Kemudian rajin-rajinlah melayat, ya nak, bertakziah, yang tujuan kita tidak lain adalah bukan untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil iktibar. Insya Allah semakin rajin kita ke situ, semakin lembut hati kita, dan hati inilah yang akan mampu menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rasulullah SAW Silakan bapak-bapak langsung aja depan, itu sarapan yang ibu-ibu sudah disiapkan.